Setelah Joe pergi, kakek akhirnya mulai bergerak, mengungkapkan identitasnya. Muncul dalam rapat yang sudah dari awal tidak dia ikut campuri dan merehabilitasinya secara pribadi. Semua bukti-bukti ditunjukkan di hadapan orang-orang itu. Kacaunya kekuasaan seketika membuat kota Beijing bergejolak. Tentu saja hasilnya juga sangat jelas. Hari pertama, bibi Yos dilepas, lalu ayah Yos. Selanjutnya, beberapa orang dari keluarga Yos yang diundang untuk minum teh juga dilepaskan. Akhirnya barulah Yos. Hari pertama Yos kembali, Darlin duluan mendapatkan kabar, berdandan dan menunggunya. Akhirnya malah diberitahu kalau Yos ada urusan dan tidak bisa kembali. Tatapan Darlin pun berubah. Ibu Yos terlihat tidak tega. Darlin, sekarang masalah barusan selesai. Yos sangat sibuk. Tidak bisa kembali, itu sangat normal. Oh ya, kita juga sudah lama tidak keluar. Melihat kamu sudah siap-siap, bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan? Kebetulan juga mencari barang untuk kebutuhan anak di dalam kandunganmu. Ibu Yos membujuknya. Darlin tidak begitu tertarik, tapi tidak bisa menolak kebahagiaan Ibu Yos sekarang. Akhirnya mengikutinya keluar. Dia jarang datang ke kota Beijing, juga tidak sering jalan-jalan. Jadi semuanya bergantung pada Ibu Yos untuk menunjuk jalan. Hanya saja, tempat mobil berhenti sepertinya tidak seperti tempat jalan-jalan. Darlin melihat ke kiri dan ke kanan dan bertanya, "Ibu, kamu ingin beli apa di sini?" "Aku tidak ingin membeli apa-apa. Yang ingin membeli barang itu kamu." Ibu Yos tertawa. Tidak menunggu Darlin berkata, dia pun menyuruhnya turun. Darlin turun, perlahan memalingkan kepala dan tertegun. Di tempat yang tidak jauh darinya, seorang pria sedang berdiri di sana, memakai mantel berwarna hitam dengan sedikit kumis. Wajahnya terlihat begitu lelah. Jelas-jelas hanya setengah bulan tidak bertemu, tapi dia malah terlihat begitu dewasa. Mata Darlin memerah. Dia sudah merindukannya. Yos tersenyum, membuka kedua lengan dan maju ke depan memeluknya. Darlin dengan terisak-isak berkata, "Sudah keluar juga tidak pulang ke rumah, membuat orang mengkhawatirkanmu saja. Sebenarnya, apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku yang tidak baik, aku yang salah." Yos dengan nada mengalah, lalu dengan serius berkata, "Darlin, aku sudah memikirkan banyak hal di dalam. Memikirkan apakah keluargaku bisa melewati masalah kali ini. Memikirkan bagaimana kita mendapatkan persetujuan kakek. Memikirkan bagaimana membuatmu percaya kalau aku sangat mencintaimu. Tapi akhirnya yang aku pikirkan adalah bagaimana memberikan sebuah status yang jelas untukmu." Darlin tertegun. Yos membungkuk dan berlutut. "Darlin, apakah kamu tidak merasa kalau kita hanya kekurangan sebuah surat pernikahan?" Darlin menutup mulut, terharu, tidak bisa berkata, ingin menangis dan tertawa. "Yos, kamu sudah gila ya?" Darlin menangis dan juga tertawa berkata, "Mana ada orang yang melamar di pinggiran jalan seperti ini? Lagi pula tidak ada bunga dan cincin." Yos melihat ke arah ibunya yang sedang menonton. Ada. Bunga dan cincin kita punya semuanya." Ibu Yos langsung menjawab, lalu dari bagasi mengeluarkan bunga mawar merah dan memberikan sebuah kotak kecil pada Yos.
Yos membukanya, menyodorkan tangan menggandeng tangan Darlin dan memakaikan cincin berlian merah muda. Ini adalah cincin yang sudah aku suruh orang membuatnya di hari pertama kembali ke kota Beijing. Untung saja sempat. Darlin yang mendengar itu hatinya pun meluluh. Seketika menyadari kalau cincinnya sudah dipakaikan padanya. Memberontak. Aku masih belum menyetujuimu. Kenapa kamu sudah memakaikan cincinnya padaku? Ucap Darlin. Apakah kamu masih ingin menolak? Yos mengerutkan dahi dan berdiri. Darlin membuka mulut dan tidak berani mengatakan ucapan menolak. Yos dengan puas menganggukkan kepala, menarik tangannya berjalan ke depan. Ayo. Tunggu, mau pergi kemana? Pikiran Darlin sangat kacau. Yos kehabisan kata-kata, memalingkan kepala Darlin melihat ke sisi lain. Nona Darlin, apakah kamu benar-benar mengira aku memutuskan untuk melamarmu di tempat seperti ini tidak ada maksud tertentu? Tulisan yang ada di hadapan Darlin adalah Biro Usaha Sipil. Jadi, maksudnya adalah segera mengurus surat pernikahan? Yos menarik Darlin yang termenung ke dalam dan tidak tahu dari mana Yos mendapatkan surat-suratnya. Di saat Darlin masih belum sadar, surat pernikahan mereka sudah selesai. Sangat cepat hingga membuat orang terkejut. Oleh karena itu, Darlin sudah secara sah menjadi Nyonya Yos. Kakek juga tidak membantah. Ayah dan ibu Yos terlihat begitu senang. Masalah keluarga Yos sudah berlalu. Kekuasaan mereka bahkan menjadi semakin tinggi. Orang yang mengetahui peran Kiki di dalamnya juga tidak menyalahkannya. Tapi dia malah meninggalkan sebuah surat pada paman dan bibi kedua Yos lalu pergi. Tidak ada yang tahu dia pergi kemana. Operasi Derik dijalankan 3 hari setelah Yos kembali. Operasi berjalan lancar. Kedepannya, Derik juga akan seperti anak biasa yang bisa melompat dan berlari ke sana ke sini. Saat mendapatkan kabar itu, Darlin bahkan menangis seperti anak kecil. Sama sekali tidak bisa memperdulikan anak yang ada di dalam kandungannya itu. Menangis dengan puas di depan pintu ruangan Derik. Bawah mata Yos juga basah, memeluknya dan merasa terharu. Darlin melahirkan anak perempuannya di musim dingin. Itu adalah anak perempuan yang ditunggu-tunggu Yos. Saat Darlin dalam masa pengurungan 1 bulan, Yos yang mengurus segala hal tentang tuan putri kecilnya itu. Setelah Darlin selesai, cara menggendong anak Yos bahkan sudah lebih hebat dari Darlin. Setiap hari selalu begitu sabar membujuk anaknya. Kesabaran itu bahkan membuat Darlin cemburu. Ulang tahunnya kebetulan di hari Valentine. Ini membuat Yos selalu begitu bangga, mengatakan putrinya adalah kekasihnya di masa lampau. Makanya memilih untuk lahir di hari Valentine. Tentu saja, terlalu sering mengatakan ucapan ini, Derik pasti tidak akan senang. Derik tidak senang, merasa posisinya sudah terancam. Terutama saat kakek nenek buyut semuanya semakin menyukai adiknya. Oleh karena itu, dia semakin menempel pada Darlin. Oleh karena itu, seorang pria yang sudah menahan diri selama 10 bulan pun, pada saat yang sama, Yos yang menjadi penggila putrinya itu berhasil menjadi orang yang dikucilkan Joe, terutama Rapa. Setiap kali ingin menculik putrinya agar dia tidak sombong lagi. Jasper dan Perlina masih belum membuahkan hasil. Membuat Jasper begitu cemburu melihat Yos yang sudah memiliki anak laki-laki dan perempuan. Juga sangat ingin bergabung dengan Rapa untuk menculik anaknya. Membuat Yos hampir melarang mereka datang ke rumahnya. Bulan 6, Kota Ledong.
Yos dengan penuh kasih sayang menggendong putrinya. Dengan jas hitam ditambah dengan bayi lucu yang ada di pelukannya. Tim yang begitu bersinar pun menarik perhatian orang-orang. Di sampingnya, Darlene memakai gaun panjang, terlihat seperti anak kuliahan yang barusan keluar dari gerbang. Sepertinya tidak ada yang akan percaya kalau anak kecil berusia 4 tahun yang berdiri di sampingnya itu adalah putranya. Tatapan kagum di sekitar pun diabaikan. Darlene melihat kota yang tidak asing dan menunjukkan senyuman. Yos memalingkan kepala, melihat sinar matahari yang menyinari kepala Darlene, benar-benar menghangatkan hatinya. Selesai. Terima kasih.